Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Yuda Lubis dan saya di sini juga sebagai moderator dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Saya akan juga ditemani dua rekan teman saya, Ramadan Mahendra dan Rumaito Tasoid. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan materi kami. Editorial, tajuk rencana, dan fungsi editorial media massa. Pengertian editorial tajuk rencana. Tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi pasca peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan. Pada surat kabar rencana biasanya dalam tajuk rencana diungkapkannya adanya informasi atau masalah aktual, penegasan penting masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Pengertian teks editorial menurut para ahli. Menurut Zafar Assegaf dalam buku jurnalistik masa kini yang dikutip dari Lyle Spencer dalam editorial writing, tajuk rencana merupakan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan, dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebagai rupa sehingga bagi kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya kabar akan menyiapkan berita yang ditunjukkan tadi. Bagian-bagian editorial tajuk rencana yaitu ada dua jenis. Yang pertama, ciri-ciri tajuk rencana. Berisi opini redaksi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, yang dimuat biasanya berskala nasional, dapat menjadi tajuk rencana apabila berita tersebut memberi dampak kepada nasional, tertuang pikiran subjektif di redaksi. 2. Isi dari tajuk rencana. Tajuk rencana berisi permasalahan yang sedang hangat dalam masyarakat dan opini redaksi atas permasalahan tersebut yang meliputi topik, berita, tujuan redaksi, pandangan atau visi dan harapan tersebut. Yang meliputi topik berita yang disoroti dapat berupa kebijakan pemerintahan, perkembangan situasi sosial dan serta politik, peristiwa tertentu dalam masyarakat atau tokoh berpengaruh dalam menyoroti masalah. Redaksi mungkin menyetujui, menolak, memberikan alternatif, atau memberikan bahan renungan pembaca. Dan kita akan masuk ke jenis-jenis tajuk rencana. Jenis-jenis tajuk rencana. Tajuk rencana dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu 1. Tajuk rencana yang memberikan informasi semata. 2. Tajuk rencana yang bersifat menjelaskan. Dan 3. Tajuk rencana yang bersifat memberikan argumentasi. 4. Tajuk rencana yang menjuruskan timbulnya aksi. 5. Tajuk rencana yang bersifat jihad. 6. Tajuk rencana yang bersifat membujuk. 7. Tajuk rencana yang bersifat memuji. Dan 8. Tajuk rencana yang bersifat menghibur. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Yuda, yaitu materi yang selanjutnya adalah tujuan utama dari teks editorial. Nah, teks editorial itu sendiri bertujuan mengajak pembaca untuk ikut serta berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan kita sekitar. Nah, teks editorial ini bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan dari redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang di suatu masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah struktur teks editorial. Struktur teks editorial ini sendiri terbagi atas 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini adalah bagian yang berisi sudut pandang dari penulis itu sendiri tentang masalah yang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat dengan sebuah argumentasi. Nah, yang selanjutnya adalah argumentasi, yaitu merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat opini atau tesis yang diberikan penulis itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pernyataan penegasan ulang terhadap pendapat, yaitu merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan, atau penegasan ulang ini berada di bagian akhir teks. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis
teks editorial. Teks editorial itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah interpretive editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan atau menyajikan fakta terhadap pembaca dan figur untuk memberikan pengetahuan terhadap pembaca itu sendiri. Yang kedua yaitu kontroversial editorial, yaitu editorial bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan terhadap suatu isu. Bahkan editorial ini sendiri bertujuan atau memiliki fungsi berada di pihak berseberang seperti pemeran antagonis dan protagonis. Yang selanjutnya adalah explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca itu sendiri. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasikan suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Nah, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial tidak berbeda jauh dengan teks prosedur, yaitu ada adverba. Bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks seperti bahkan atau sebagainya. Yang selanjutnya adalah verba material, yaitu verba material ini adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah verba rasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan insentitas pengertian A ke B, pengertian B ke C, pengertian C ke D. Yang selanjutnya adalah verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi, melihat, dan lainnya, afeksi, khawatir, dan lainnya, dan kognisi, mengerti, dan lainnya. Pada verba mental ada partisipan, penginderaan, serta fenomena. Yang selanjutnya adalah fungsi editorial di media massa. Editorial ini sendiri melaksanakan fungsi pendapat yang kuat dalam media massa itu sendiri. Editorial telah memberikan kuasa terhadap media massa untuk menguasai pembentukan pendapat umum atau pendapat publik serta atau opini publik. Penulisan editorial boleh mengumpulkan sumber data dari manapun melalui penelusuran berbagai kaidah. Namun, selepas penanaman sumber, sepatutnya bahan-bahan prosedur diuji dan ikut serta sebelum tiba di dalam editorial. Nah, kalau kita lihat sendiri fungsi editorial ini terhadap media massa ini adalah, media massa itu adalah alat yang digunakan oleh editorial untuk menyebarluaskan pendapat atau opini yang ditulis oleh si penulis itu sendiri untuk mempengaruhi atau untuk membentuk opini publik itu sendiri. Editorial yang memperjelas. Editorial yang memperjelas hampir sama dengan suatu esai. Bentuknya lebih pada memperjelas atau menerjemahkan suatu hal. Dan justru bukan mencoba menulis dengan sudut pandang lain. Editorial yang menilai. Editorial yang memfokuskan kepada tindakan atau situasi di mana editor melihatnya sebagai salah atau memerlukan perbaikan yang karena memang dibutuhkan. Jika editorial mengkritik, ia hendaklah senantiasa membina, menekankan positif tentang apa yang mengkritik, maka justru pembaca tidak akan mempercayai. Jika Anda mengkritik, Anda mempunyai kewajiban untuk menawarkan penyelesaian alternatif atau tindakan yang lebih konkret. Jika memuji editorial, perlu ada sebab-sebab untuk membuat demikian. Editorial yang mempersuasi. Secara jelas, editorial bisa jadi menawarkan penyelesaian khusus kepada masalah persepsi. Mereka mengharapkan tindakan serta dan bukannya memahami situasi. Editorial meyakinkan, boleh menyediakan kepimpinan dalam membawa perubahan dalam sekolah dasar atau dalam tingkah laku pelajar. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, editorial atau tajuk rencana merupakan bagian dari tradisional dari surat kabar. Tajuk rencana atau editorial adalah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang pembicaraan pada surat kabar itu diterbitkan.